Robek-robeklah batinku, potong-potonglah jasaku, tapi jiwaku yang dilindungi oleh benteng merah putih akan tetap menuntut bela siapapun lawan yang akan kuhadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naura Saputri Chandra Dewi. Saya dari SD Inovatif Aisyah Ketuwaru. Saya menceritakan tentang salah satu pahlawan yang saya kagumi. Beliau adalah sosok yang pantang menyerah dan teguh dalam pendirian. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Sudirman. Beliau adalah pemimpin tertinggi dalam sejarah ketentaraan Indonesia. Pada akhir tahun 1948, Belanda akan kembali menyerang ibu kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta. Jenderal Sudirman menemui Presiden Soekarno dan mengajaknya berkeliaran di hutan. Namun Presiden Soekarno menolak ajakan Jenderal Sudirman dengan berkata, "Dimas, saya ini presiden dan saya di sini. Tugas saya melakukan masih ini jalan pulang saya. Kalau Dimas itu seorang tentara, maka tempat Dimas adalah di medan perang. Di sini ataupun di hutan sama saja saya memiliki kemungkinan dibunuh juga. Jika ini Republik Indonesia, Soekarno tidak akan pernah takut mati." Akibatnya Jenderal Sudirman menerima keputusan Presiden Soekarno. Namun Presiden Soekarno kembali menyarankan agar Jenderal Sudirman istirahat di rumah saja karena mengingat sakit yang beliau derita. Akan tetapi Jenderal Sudirman menyangkanya yang sakit adalah Sudirman Presiden, tapi Panglima tidak akan pernah sakit dan tidak akan pernah gentar untuk mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Walaupun perlu pertumbuhan, walaupun jasa bersimpah darah, semangat Sudirman tidak akan pernah pudar. 7 bulan lamanya Jenderal Sudirman berkeliaran dulu. Pada awalnya pasukan Jenderal Sudirman selalu diikuti oleh Belanda. Namun mereka berhasil menghindar dan mendirikan markas besar di Solo. Dari markas besar itulah mereka berhasil melakukan serang pada tanggal 1 Maret 1949. Di sela-sela peperangan, Jenderal Sudirman menemukan pidato melalui radio yang saat itu dijadikan sebagai sarana komunikasi dalam perjuangan kemerdekaan. Di sini saya Panglima Besar Jenderal Sudirman memberi tahu kepada komando-komando bahwa Panglima tentara Santero Jawa dan kepada tentara Belanda bahwa
seluruh dunia bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada kuat dan bahwa menguasai seluruh wilayah Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Setelah perang itu terjadilah perjanjian Reyang dan kencana dan kemudian Presiden Soekarno meminta agar Jenderal Sudirman kembali pulang ke Jogja karena mengingat penyakit paru-paru yang beliau derita. Saya tahu bahwa ragaku sedang sakit, namun jiwaku tidak akan pernah sakit. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka dari itu anak-anakku, tentara Indonesia, kamu bukanlah sekedar sepan. Kamu adalah prajurit berilmuologi yang sanggup melawan untuk keluhuran tanah air. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas ribuan jiwa, harta, dan rakyat yang tidak akan pernah bisa dilengkapkan oleh siapapun juga. Saya, Jenderal Sudirman, menitipkan perjuangan ini, kemerdekaan Indonesia, kepada anak-anakku, kepada rakyat-rakyatku, rakyat Indonesia. Jadi teman-teman, pesan dari cerita yang saya bawakan adalah dalam membela negara, kita harus siap dalam mengorbankan jiwa, raga, nyawa sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.